Cek cek, Assalamualaikum. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Teman-teman dari sekretariat. Aman kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. oke. Sip. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar Pajak Cerdas From Core to Commerce seri 1. Ya, perkenalkan Bapak, Ibu, dan teman-teman Serikat Usaha Muhammadiyah yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Bagas yang akan dari tim Sekretaris Sumu yang akan eh, memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Ya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga dapat berkumpul dan belajar bareng dalam acara webinar pajak cerdas From Core to Commerce seri 1 yang mengangkat tema tentang Cortex 360 dari pusing ke paham untuk pelaku usaha. Ya, sebelumnya acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Serikat Usaha Muhammadiyah dan Flashtech.com, salah satu usaha yang juga dimiliki oleh member Sumu yang bergerak di bidang perpajakan dan juga layanan keuangan dengan tujuan untuk membantu para pelaku usaha khususnya UMKM agar lebih memahami perpajakan dengan cara yang mudah, praktis dan tentunya aplikatif. Urung. Kortek. Ya, acara webinarnya itu sebetulnya ada dua sesi, Bapak dan Ibu. Untuk seri satu itu diselenggarakan pada malam hari ini dan untuk seri yang kedua akan membahas tentang pajak e-commerce itu akan dibahas pada hari Rabu tanggal 13 Agustus mendatang di link Zoom yang sama tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita beruntung sekali sudah dibersamai oleh teman kita dari Flashtag, Kak Koniah Alfianisa. Ya, Kak Koni ini adalah seorang tax expert yang berpengalaman di Flashtag dan tentunya sudah memiliki pengalaman panjang menghadap bukan madem, pengalaman panjang dalam menghandle berbagai macam bidang usaha mulai dari F&B, kemudian bisnis retail dan lain sebagainya. Jadi pemateri kita pada malam hari ini adalah memang seorang yang eh, ahli di bidangnya, sangat cocok untuk menjawab beberapa permasalahan teman-teman yang tentunya terkait dengan pajak. Sebagaimana kita tahu bahwasanya pajak adalah salah satu hal yang eh, sangat berkaitan erat dengan pengusaha gitu ya. Yang itu nanti biasanya akhir tahun akan sibuk laporan data apa aja yang perlu disiapkan. Nah, nanti teman-teman Flashtag ini nanti bisa membantu teman-teman untuk memberikan solusi, memberikan arahan tentang bagaimana agar perpajakan dari usaha teman-teman itu dapat dilaporkan dengan cara yang baik dan sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari Kak Koni yang akan memberikan materi tentang Cortex 360 pada malam hari ini. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat malam Kak Koni. Selamat malam, Mas, dan semuanya yang ada di sini. Iya, Kak Koni mungkin eh, suaranya kalau di saya masih agak kecil nih Kak. Oke, gimana kalau sekarang udah mendingan? Oke, sudah Aman? Atau masih kecil? aman-aman Kak, udah aman. Oke. Siap. Oke, udah siap ya Kak untuk sharing materi pada malam hari ini? Sudah sangat siap untuk berbagi materi sama teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Oke, silakan untuk Kak Koni bisa langsung memaparkan materi pada malam hari ini. Waktu dan tempatnya kami persilahkan Kak.
Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman, rekan-rekan panitia, dan juga selamat malam untuk semua pelaku perpajakan. Mungkin yang masih ada kendala atau misalnya masih bingung tentang penentuan perpajakan, apalagi khususnya untuk yang pemilik bisnis atau owner usaha seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan memulai memulai acara inti kita pada malam ini. Jadi kalau misalnya nanti memang suaranya agak kecil atau misalnya putus-putus, boleh diinformasikan dan diberitahu ya supaya saya bisa adjust kembali seperti itu. Untuk saat ini mungkin bertanya-tanya teman-teman semua atau pelaku bisnis semua, kira-kira perpajakan yang baik atau apa saja sih perpajakan yang dikenakan untuk orang pribadi yang memiliki pekerjaan ya atau menggunakan sebagai pekerjaannya itu sebagai jasa profesional atau misalnya sebagai business owner yang memiliki usaha ataupun dari sisi badan usahanya itu seperti apa. Karena memang kita akan fokus ke UMKM dan bagaimana era Cortex ini berlaku. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Kemudian kita masuk untuk yang pertama ya, teman-teman semuanya. Jadi pada malam ini apa saja sih lingkup bisnisnya atau lingkup yang akan kita bahas ya untuk siapa saja? Tadi sempat dimention sebelumnya. Yang pertama untuk orang pribadi. Jadi kalau misalnya memang orang pribadi punya usaha seperti itu, usahanya perorangan misalnya jual bakery atau jual F&B atau misalnya ada sedikit-sedikit usaha lainnya yang memang sebenarnya itu dilakukan secara pribadi gitu. Nah, kemudian pengusaha yang memiliki badan usaha. Badan usaha ini bisa dalam bentuk CV, PT, atau sejenisnya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi badan usahanya itu sendiri, karena ketika suatu badan usaha sudah berdiri, tentu perpajakannya ini lepas dari si pengusaha itu, seperti itu. Tapi kalau misalnya dari sisi pengusaha yang memiliki usaha, itu pasti melekat pada pengusahanya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita coba lihat. Jadi dari ketiga hal itu atau ketiga orang yang menjadi subjek pajak tersebut ya, itu kewajiban perpajakan apa saja? Seperti itu ya menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Kalau misalnya pengusaha perorangan yang tadi sebenarnya sudah disebutkan sebelumnya, misalnya ada si Tuan A memiliki seorang pengusaha, memiliki usaha bakery atau tekstil, tapi dia masih orang pribadi yang memiliki usaha. Itu wajib nantinya itu dipajak tahunan. Nanti untuk perpajakan bulanannya itu, kalau misalnya terkait dengan penggunaan PPh final atau 0,5% itu untuk yang di bawah 4,8 M omsetnya, itu dibayarkan per bulan. Jadi lihat nih omsetnya, nanti akan ada contoh perhitungannya ya. Jadi ini sekilas saja kita melihat kira-kira pajak apa yang menjadi kewajiban bagi subjek pajak yang tadi kita mention. Kemudian pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini untuk berlaku untuk siapa saja. Misalnya gaji sebagai karyawan, misalnya orang pribadi tersebut sebagai karyawan, kemudian pajak penghasilan atas omset usaha ini tadi yang sebelumnya dimention ya. Atas pajak tahunan ini, pajak usaha sebagai pajak atas omset usaha yang 0,5% itu ketika di bawah 4,8 M 1 tahun. Kemudian omset freelance. Jadi kalau misalnya ada orang pribadi yang dia itu melakukan pekerjaan bebas, itu apalagi ada bukti potongnya, itu nanti perhitungannya sebagai omset freelance. Kemudian penghasilan lainnya. Nah, untuk tadi yang dimention ada final PPh final itu seperti apa sih maksudnya? Jadi PPh final itu adalah tarif yang diberikan fasilitas ya yang diberikan oleh pemerintah kepada hmm, perorangan usaha perorangan orang pribadi dan juga badan yang masih memang kalau orang pribadi itu dalam kurun waktu 7 tahun bisa menggunakan 0,5%. Kalau udah menjadi badan itu 3 tahun. 3 sampai 4 tahun tergantung badannya, jenis badannya seperti itu.
Kemudian eh, PPh final UMKM untuk orang pribadi, tadi yang si Tuan A itu ya menjalankan usaha oleh dirinya sendiri, itu masih 0% jika omset di bawah 500 juta dalam 1 tahun. Nah, kemudian dikenakan 0,5% jika omset sudah di atas 500 juta hingga 4,8 M. Nanti kita coba lihat perhitungannya di belakang, contohnya. Kemudian selain tadi wajib pajak pengusaha orang pribadi ya, kita juga ada sempat mention sebelumnya juga itu ada wajib pajak dari badan itu sendiri. Jadi ketika si Tuan A kemudian punya PT atau punya CV. Nah, CV-nya ini tentu ada kewajiban perpajakan atau PT-nya atau firmanya seperti itu ya, yang berbentuk badan usaha atau mungkin yayasan dan lain-lainnya. Kemudian pengusaha yang memiliki badan usaha ini apa saja kewajibannya? Ketika sudah menjadi badan usaha, itu akan dikenakan setiap bulan. Ada pajak bulanan atau masa ya, kita suka familiar pajak masa dan juga pajak tahunan. Nah, kalau misalnya pajak bulanannya apa saja kira-kira yang kena, yang dikenakan itu salah satunya misalnya PPh satu berkaitan dengan gaji, upah. Kemudian ada juga PPh tiga ketika menggunakan jasa profesional, internet dan lain-lain gitu ya. Yang di dalam negeri. Kemudian PPh enam transaksi jasa profesional dengan luar negeri. PPh 4 ayat 2 contohnya kita sering ya kalau misalnya ada sewa-sewa bangunan atau lahan seperti itu kena PPh final. Kalau misalnya badan memiliki sedang menyewa ruko misalnya untuk usahanya, nah itu dikenakan PPh final. 4 ayat 2 seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Ada PPN. PPN ini dipungut ketika omset sudah mencapai 4,8 M. Itu wajib dipungut. Apakah kalau misalnya omset di bawah 4,8 M wajib dipungut nggak? Tidak wajib. Apakah bisa dipungut? Bisa. Kemudian ketika dia sudah memungut PPN, artinya dia sudah menetapkan diri sebagai PKP, pengusaha kena pajak seperti itu. Nah, kemudian PPh final UMKM apabila badan usaha ini ada dalam tadi kan kalau misalnya orang pribadi itu 7 tahun. Jadi misalnya dari NPWP dibuat ya, nanti ada tuh biasanya 7 tahun dari mana? Dari bisnis dibuat atau NPWP? Dari NPWP terdaftar misalnya si Tuan A itu terdaftarnya NPWP-nya tahun 2018 ya, artinya 2018 hingga 7 tahun ke depan. Karena memang PPh final ini baru ada di tahun 2018. Nah, jadi untuk yang PPh-nya di bawah 2018 itu terhitung sejak tahun 2018 seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk badan usaha itu berlakunya 3 tahun untuk CV dan PT. Kemudian PPh finalnya seperti apa? Kalau tadi yang perorangan itu 500 juta pertama 1 tahun masih 0%, tetapi kalau ini memang dari bulan pertama hingga nanti terhitung masa akhir yaitu di Desember, itu sudah dalam kurun 1 tahun itu omsetnya kurang dari 4,8 M bisa dikenakan PPh final. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya CV dan PT yang sudah berdiri lebih dari 3 tahun atau sudah tidak bisa menggunakan PPh final, itu menggunakan PPh tarif normal yaitu PPh 25 bagi PKP atau omset di atas 4,8 M per tahun atau setelah misalnya dia sudah tidak bisa menggunakan PPh final lagi seperti itu. Itu untuk sekilas ya terkait dengan kewajiban apa saja sih yang akan harus dibayarkan di masa dan tahunan seperti itu. Kalau misalnya nanti em, badan usaha apakah punya PPh pajak tahunan? Tentu punya perpajakan tahunan yang harus dibayarkan oleh badan usaha seperti itu. Dan itu dilihatnya dari mana? Itu dilihatnya nanti kalau misalnya dia masih tergolong menggunakan tarif final, itu langsung saja dikaliin 0,5% dari omset seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sudah menggunakan tarif umum atau tidak menggunakan tarif final lagi, sudah lebih dari 3 tahun tersebut, itu menggunakan perhitungan PPh 25. Nah, itu nanti tergantung sama laba. Tapi kalau misalnya UMKM biasanya itu di bawah 4,8 M, itu nanti dari fiskal, laba fiskal yang ada itu nanti dikaliin dengan 11%. Kenapa 11%?
Karena harusnya kan memang 22%, tapi karena ada fasilitas jadi kali 50%, jadi 11% seperti itu. Atas laba fiskal tahun berjalan. Kalau misalnya rugi gimana? Kalau misalnya rugi ya tentu tidak ada pembayaran pajak seperti itu ya. Tetapi rugi ini nanti secara fiskal perpajakannya kayak gitu. Kemudian kita coba lihat lagi terkait dengan PPN. Mungkin di sini ada pelaku yang memiliki usaha restoran atau rumah makan atau misalnya bakery gitu. Harus memungut PPN apa sih? Harus memungut mana PPN atau pajak restoran ini sering dipertanyakan. Jadi PPN itu wajib untuk toko. Toko itu yang jenisnya seperti apa? Toko itu ya memang dia tidak ada mostly hanya dine in ya seperti itu. Maksudnya sorry, tidak ada dine in-nya. Emang untuk beli terus langsung tidak ada makan di tempat dan lain-lain seperti itu. Nah, itu wajib memungut PPN. Kalau misalnya sudah omsetnya 48 M lebih, itu akan otomatis menjadi PKP. Tapi kalau omsetnya dalam 1 tahun masih di bawah 4,8 M, itu tidak wajib memungut PPN seperti itu. Jadi ditunggu saja omsetnya hingga 4,8 M itu sudah otomatis memungut PPN. Apakah kalau di bawah 4,8 M tapi mau memungut PPN bisa nggak? Bisa, jawabannya kayak gitu. Kalau misalnya pajak restoran itu untuk apa? Ya itu tadi untuk restoran, tempat makan, misalnya ada bakery, ternyata bakery itu memang untuk restoran, seperti itu bukan take away aja, bukan toko. Nah, itu masuk ke pajak daerah yang misalnya kita suka ada PB1 seperti itu kan gitu. Nah, jadi ini perbedaannya. Jadi kalau misalnya memang di restoran itu masuk pajak daerah, dan kalau misalnya dia menjual PPN atau tidak ada tempat dine-in-nya itu biasanya masuk ke PPN itu harus memungut PPN itu. Seperti itu. Ini karena memang ada beberapa kasus itu suka bertanya-tanya nih terkait dengan perbedaan kedua pajak ini gitu. Oke, lanjut lagi. Kemudian apa sih yang harus disiapkan dan timeline-timelinenya untuk perpajakan tadi ya, untuk kewajiban-kewajiban pajak yang sebelumnya sudah dijelaskan tadi. Yang pertama memang ketika baru mendirikan usaha, misalnya ada yang belum mendirikan usaha, mau mendirikan usaha, ya tentunya harus buat NPWP, kemudian harus registrasi Kortex, seperti itu. Yang kedua, kewajiban bulanan ketika baru mendirikan usaha tadi ya, yang tentunya harus ada NPWP dan kemudian registrasi Kortex. Lalu yang kedua, terkait dengan kewajiban bulanan. Apa saja? Kalau misalnya dia adalah badan, maka harus menghitung omset, kemudian juga melaporkan PPh bulanan yang tadi sebelumnya sempat dimention ya, ada PPh 21, 23, 4 ayat 2, dan sejenisnya. Kemudian kalau misalnya memang dia itu orang pribadi, usaha orang pribadi, apakah omset harus dihitung? Tetap dihitung karena apabila omset tersebut sudah dalam bulan tertentu sudah mencapai lebih dari 500 M, lebih dari 500 juta, itu harus disetorkan menggunakan tarif 0,5% tadi. Jika masih NPWP-nya itu berlaku menggunakan fasilitas 0,5% itu ya, kayak gitu. Kemudian tetap ya harus hitung PPh-nya, kemudian dibuat billingnya. Billing ini dibuatnya di mana? Di Cortex. Saat ini kita sudah menggunakan Cortex. Kemudian bayarlah sesuai billing dan lapor untuk masa terkait. Nah, lapor untuk masa terkait ini ya, yang badan usaha itu tadi ada PPh 21, 23, 4 ayat 2. Nah, itu harus dilaporkan setiap bulan. Terutama PPh 21 kalau misalnya ada karyawan tetap, baik dia menerima penghasilan maupun tidak menerima penghasilan, itu tetap dilaporkan PPh 21-nya, seperti itu. Apalagi juga untuk yang sudah memungut PPN, itu baik ada PPN maupun tidak ada PPN, itu tetap harus dilaporkan, karena nanti ya ada terkait dengan sanksi-sanksi tertentu jika tidak, begitu. Dan kemudian tempatnya di mana? Ya, sekarang kita sudah migrasi ya ke Cortex, jadi memang pelaporannya itu di Cortex, seperti itu. Kemudian kewajiban tahunan. Kewajiban tahunan yang pertama memang dari segi orang pribadinya, eh, pengusaha pribadi tersebut ataupun pemilik usaha itu harus melaporkan SPT tahunan pribadi. Lalu kalau untuk dari segi badannya sendiri juga harus melaporkan SPT tahunan badan, seperti itu. Kemudian kalau sebelumnya di tahun 2024 itu masih menggunakan DJP ya. Kalau 2025 nanti, itu kan pelaporannya di tahun 2026. Untuk tahun 2025 itu sudah menggunakan Cortex. Seperti itu.
Nah, kemudian ada new text system terkait dengan Cortex. Mungkin sebelumnya, saya sudah familiar begitu ya dengan DJP, tapi memang kalau Cortex ini masih ada hal-hal yang harus dipelajari lebih lanjut. Nah, adanya Cortex ini memang bertujuan untuk transparan, adanya sinkronus data, artinya data itu akan tersinkron secara otomatis dan juga tidak ada data-data yang tertutup, seperti itu. Kemudian ada integrated system, itu kalau sebelumnya ya pakai DJP itu fakturnya terpisah, membuat bukti potongnya terpisah. Nah, tapi sekarang ISPT, e-faktur, e-bupot, e-form, pelayanan pengajuan eh, kasus, membuat e-billing itu sudah di satu sistem, yaitu di sistem Cortex tersebut. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya sebagai owner, untuk menggunakan Cortex, apa saja hal-hal yang harus dilakukan? Apalagi yang baru mau buka, misalnya seperti itu. Yang pertama yang tentunya registrasi Cortex dengan NIK, dan juga pastikan juga sebelumnya kalaupun udah ada NPWP, sebelumnya sudah melakukan pemadanan NIK. Karena sekarang kita menggunakan NIK yang sudah dipadankan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu tadi data sudah sesuai. Yang ketiga, cek berkala. Pasti ketika sebelumnya sudah menggunakan DJP, ada hal-hal yang belum sepenuhnya pindah ke Cortex. Seperti itu. Jadi cek berkala data-data yang memang harusnya sudah ada di Cortex tapi belum ada. Karena memang lagi dalam masa transisi atau perpindahan seperti itu. Kemudian segala administratif pajak, pelaporan, dan lain-lainnya memang dilakukan di Cortex. Kemudian hal-halnya, objek-objek yang harus disiapkan, tadi harus ada NIK ya, NIK, NPWP, baik itu orang pribadi maupun badan usaha itu harus disiapkan. Kemudian akta, surat pendirian, kalau misalnya badan usaha itu harus ada aktanya atau SK pendiriannya, administratif data, misalnya nomor NIK PIC-nya, nah itu tadi ya, PIC ini kan ada di badan usaha nanti itu ada PIC-nya atau penanggung jawab untuk melakukan penandatanganan elektronik gitu. Jadi nanti kita ada password sebagai tanda untuk penandatanganan elektronik. Nah, ini itu harus ada NIK-nya dan kemudian PIC juga sudah harus terdaftar atau terregistrasi di Cortex. Kemudian hardware support ini seperti ya sekarang kan udah ada internet dan laptop sejenisnya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya dari Cortex sendiri ya, ini general overview saja, kemungkinannya kan seperti ini. Ini itu sebagai overview untuk profile ya, untuk profile. Nanti akan ada nama, semuanya itu akan tercantum di Cortex ini. Jadi tidak ada lagi yang tertutupi, kemudian juga tidak ada lagi yang nanti miskomunikasi ya. Jadi semua-semua akan terupdate di Cortex ini. Seperti itu. Nah, ini di Cortex ini kemudian ada taxpayer dokumen. Jadi ada dokumen-dokumen yang sudah kita cetak, itu akan masuk ke laman dokumen. Jadi kita bisa melihat apa saja sih yang sudah dicetak, misalnya apa saja sih yang sudah dilaporkan, itu akan ada di dokumen kita. Selain kita bisa lihat di arsip pelaporan ya, di tax return ini, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada dokumen-dokumen, misalnya ada surat tertentu seperti itu akan masuk ke dalam taxpayer dokumen ini. Jadi kita bisa cek dan bisa langsung otomatis update. Nah, kalau ini terkait dengan tax invoice, ini adanya pembuatan faktur pajak, keluaran dan masukan, itu akan ada juga langsung di Cortex. Mungkin beberapa sudah ada yang menerapkan juga terkait dengan hal tersebut. Kemudian ada lagi ini bukti potong. Sebelumnya kan mungkin terpisah ya. Nah, sekarang sudah ada langsung bisa itu di bukti potong, bisa buat sendiri. Nah, bukti potong ini ada macam-macam ya. Ada untuk PPh 23, unifikasi. Kemudian ada juga bukti potong untuk karyawan tetap. Ada juga pembuatan bukti potong untuk karyawan tidak tetap. Seperti itu. Kalau ini terkait dengan notifikasi. Jadi sebelumnya jadi kayak WhatsApp aja ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada notif yang penting-penting itu nanti akan ada di sini ada notifikasi nanti ada merah-merah biasanya kayak gitu. Berarti ada sesuatu yang baru kayak gitu ya untuk dicek mungkin apa mungkin nanti ada kotak masuk bahwa berhasil pelaporan kayak gitu. Itu salah satu bentuknya saja.
Tapi kalau misalnya secara lebih rinci pelaporan dan lain-lain bisa lihat di SPT yang terlapor atau e-faktur PPN yang terlapor seperti itu. Kemudian jangan lupa bahwa ketika sudah ada PIC dan ada badan itu harus impersonate account karena kalau misalnya mau menerbitkan bukti potong ataupun upload faktur pajak keluaran itu harus dari account PIC kemudian kita klik akun PIC. Nah, nanti itu kan ada akun wajib pajak ini namanya di sini tuh badan kita. Jadi akun utama ini misalnya PIC-nya Sutiono gitu. Ketika kita klik itu kan otomatis langsung langsung muncul ketika dia sudah ditunjuk menjadi PIC akan langsung muncul eh, wajib pajak badannya seperti itu. Jadi itu namanya impersonate account karena jika tidak seperti itu nanti akan susah eh, untuk dia tidak akan bisa terbitkan bukti potong seperti itu dan juga tidak bisa menerbitkan upload faktur. Kemudian synchronous data. Jadi synchronous data ini maksudnya seperti apa? Kayak gitu ya. Jadi sebelum ada DJP online, ini ya, sebelum ada DJP online dulu kan sempat kita menggunakan DJP online. Nah, sebelumnya mungkin sempat ada yang pernah merasakan juga harus input data itu secara manual, kemudian lapor pajak manual ke KPP. Kalau dulu kan masih ada DJP juga kita udah online ya. Terus juga proses administrasi atau permohonan kasus itu tidak dapat dipantau sendiri, jadi harus bolak-balik ke KPP lah istilahnya kayak gitu ya secara manual. Dengan adanya DJP kemarin itu input data sudah dari sistem dengan sistem tapi platform sistemnya masih beda-beda, e-faktur ya berbeda, untuk PPh 21 ya berbeda, begitu juga dengan DJP juga berbeda kayak gitu ya. Kemudian lapor pajak masih melalui sistem, berbagai sistem, tadi nggak line satu sistem aja. Kemudian dengan adanya Cortex ini, nah input data itu bisa langsung satu platform sistem saja. Jadi baik itu e-faktur, PPN, SPT, SPT 21, 23, unifikasi atau misalnya yang lainnya itu hanya dengan satu sistem. Bahkan juga untuk kita bisa melakukan Direktorat Jenderal Pajak menetapkan kita bisa melakukan permohonan kasus ini ya tadi ya permohonan kasus itu bisa langsung dari Cortex sekarang jadi tidak perlu ke KPP seperti itu. Kemudian bisa cek data mandiri dan cek informasi kasus secara mandiri. Itu tadi ya. Jadi data-data yang update itu kita udah langsung bisa cek secara real time. Seperti itu. Kemudian dapat impersonate account PIC ke akun badan seperti itu. Jadi PIC ini atau pengurus business order itu bisa tetap ikut andil lah dalam arti aktivitas-aktivitas pajak bisa melihat dan memantau. Kalau sebelumnya mungkin ya kita kan tidak punya akunnya kayak gitu ya. Akunnya mungkin dipegang oleh staff atau sejenisnya. Nah, ada beberapa hal mitos dan fakta. Apa sih yang harus dipikirkan ya? Ada beberapa kok yang sedang beredar gitu. Registrasi Cortex ini menggunakan NIK pribadi. Kelihatan semua dong harta dan nominal tabungan di bank gitu. Nah, itu sebenarnya, sorry, itu mitos ya. Kalau misalnya terlihat semua harta nominal tabungan di bank, apakah setransparan itu? Ya tidak juga, karena dalam proses berjalannya itu tidak langsung serta-merta, oh udah punya NIK-nya, oh udah bisa lihat korteksnya, aku tahu dong harta dan nominal di tabungan di bank gitu. Ya nggak seperti itu contohnya, kayak gitu. Kecuali ada kasus-kasus besar tertentu yang merugikan Dirjen Pajak atau merugikan negara, yaitu balik lagi ke case by case, apakah seperti itu semuanya tidak. Itu jadi mitos. Kemudian orang pribadi buka usaha tidak wajib bayar pajak selama tidak punya badan usaha. Ini ya, tadi sempat kita bahas ya. Pokoknya kalau saya buka toko restoran atau saya buka toko jualan sembako, kan saya sendiri, saya kan nggak buat badan, saya kan nggak ada PT gitu. Jadi saya nggak wajib dong bayar pajak kan orang pribadi. Itu mitos karena walaupun orang pribadi membuka usaha, yaitu wajib membayar pajak dan juga melaporkan ya. Kalaupun memang ternyata tidak ada omset, ya kita wajib melaporkan seperti itu. Kemudian yang terakhir pelaporan pajak dan pembuatan bil yang online hanya bisa menggunakan Cortex.
Ya, betul. Itu fakta ketika saat ini sudah menggunakan Cortex, pelaporan, pembuatan billing online hanya bisa menggunakan Cortex. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ya, semuanya di sini atau yang ada nanti ada tiba-tiba dapat WhatsApp dari kami dari DJP bisa melakukan pembayaran dari kami saja itu pasti scam. Karena pelaporan pajak, pembuatan billing online itu hanya bisa menggunakan Cortex gitu. Kalaupun misalnya Bapak Ibu pergi ke KPP, KPP pun juga akan membantu melaporkan dan membuat billingnya itu via Cortex seperti itu. Jadi memang sudah satu sistem, yaitu di Cortex. Jadi walaupun dari KPP maupun dari rumah, dari manapun, itu akan melalui Cortex. Jadi kalau misalnya nanti dapat email dari tidak dikenal ataupun dapat WhatsApp gitu ya, bisa melalui pelaporan melalui kita, melalui DJP, itu tidak. Karena memang hanya menggunakan Cortex untuk ke depannya. Seperti itu. Nah, kemudian hmm, ada sesi tanya jawab nih. Mungkin tadi ada yang beberapa yang sudah tidak sabar ingin bertanya. Boleh kita buka dulu sesi tanya jawab yang pertama, sesi pertama dahulu. Nanti kita akan ada selingan sedikit, kemudian kita buka sesi tanya jawab yang kedua seperti itu. Dipersilahkan. Iya, untuk materinya sudah ya Kak, Koni. Ya, Ya, betul. siap. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Buat teman-teman di sini yang masih penasaran mungkin eh, terkait dengan isu-isu perpajakan yang sedang dialami atau menjadi kendala gitu bisa ditanyakan di sini mumpung mumpung ketemu sama ahlinya nih. Kalau di kolom chat udah ada dua pertanyaan, barangkali ada yang ada satu atau lebih teman-teman di sini yang pengen bertanya langsung supaya interaktif itu bisa klik tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa juga kalau misalnya pengen tanya di kom- di kolom chat juga boleh. Oke, kita Oke, coba lihat dulu. mau langsung di Boleh, boleh. Kita oke coba lihat dulu yang di kolom chat ya untuk pertanyaannya. ya Nah, kayaknya tadi oke. ada pertanyaan dari Pak Anwar nih Mbak Koni Kak Koni. Yang pertama untuk dapat akses ke Cortex atau user ID apakah harus ke kantor pajak yang terdaftar? Silakan Mm-mm. nih Kak. Bisa dijawab satu-satu. Oke. Nah, mungkin untuk Pak Anwar, jadi kalau misalnya mau dapat akses ke Cortex itu tidak perlu datang ke kantor pajak terdaftar. Jadi banyak kok sekarang kalau misalnya masih bingung ya, misalnya, aduh ini gimana ya caranya untuk daftar Cortex gitu. Sekarang sudah banyak sekali platform-platform memang yang YouTube step by step gitu ya. Kalau misalnya memang diperlukan cara registrasi Cortex. Jadi itu bisa dilakukan secara manual. Hanya perlu NIK. Kalau misalnya sudah ada NPWP ya nanti melakukan pemadanan juga NIK-nya, NPWP. Nah, itu. Nanti step by step-nya sekarang bisa akses manual, baik itu dari informasi Google maupun dari YouTube ada langkah-langkah manualnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu langsung ke KPP lagi, bisa secara pribadi di rumah dimanapun, selagi bisa mengakses internet dan korteksnya, kayak gitu. Oke, Gimana? Oke, dari saya seperti itu. siap. Thank you Kak Koni untuk jawabannya buat pertanyaan dari Pak Anwar. Mungkin untuk yang sesi tanya jawab sesi satu ini kita batasin ketiga penanya dulu ya Mbak Koni. Oh ya, baik-baik, Oke, betul. tadi udah satu, terus selanjutnya kita ke pertanyaannya Bu Haruni Ode. Kak, Kak Haruni Ode aja biar nggak tahu soalnya ini eh, laki-laki atau perempuan. Ya, pertanyaan dari Bu Haruni Ode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa beda perusahaan PKP dan tidak PKP? Perusahaan kami tidak ada aktivitas pengadaan barang dan jasa dalam waktu 1 tahun. Kira-kira bagaimana cara membuat SPT tahunannya dan haruskah buat uh, laporan laba rugi dan neracanya?
Oke, pertanyaan menarik ya. Ini berarti sudah ada badan usahanya, dilihat-lihatnya seperti itu. Oke, saya langsung izin menjawab ya. Untuk perbedaannya PKP dan tidak PKP, yang pertama pasti ketika perusahaan sudah PKP itu harus memungut PPN. Dia menjadi PKP itu kapan? Ketika omset selama 1 tahun sudah mencapai 4,8 M. Misalnya, tapi tahun ini saya nggak ada omset, apakah tahun sebelumnya sudah mencapai 4,8 M? Selama itu sudah mencapai 4,8 M, maka itu secara otomatis akan menjadi PKP. Kemudian kalau misalnya sebelumnya belum sampai 4,8 M, apakah mau menjadi PKP bisa? Bisa. Itu dikukuhkan secara PKP-nya, pengukuhan PKP namanya. Jadi kalau misalnya belum sampai 4,8 M, apakah bisa menjadi PKP? Bisa. Apabila sebelumnya memang belum melakukan pengukuhan PKP, tetapi omset sudah 1 tahun sudah mencapai 4,8 M, maka itu menjadi otomatis PKP. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara buat SPT tahunnya? Apakah harus menggunakan laporan laba rugi dan neracanya? Betul. Baik badan usaha yang memiliki menjalankan operasional atau non operasional itu wajib melaporkan SPT tahunan dan di dalam SPT tahunan tersebut harus melampirkan laporan laba rugi dan neracanya walaupun memang dia rugi ataupun memang tidak ada apa-apa atau transaksi apa-apa itu tetap harus dicantumkan seperti itu tetap harus dibuat. Begitu untuk jawabannya Ibu Haruni Ode ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Koni. Selanjutnya kita ke pertanyaannya Kak Sandi Yanuar. Untuk batasan terkena pajak 500 juta sampai 2,8 mungkin 4,8 ya Kak. Ini omset atau net profit? Silakan bisa Hmm, dijawab Kak Koni. Pertanyaan dari oke. Pak Sandi Yanuar. Oke, sebelumnya Mas Andi ini orang pribadi yang punya usaha, yang usahanya secara pribadi atau punya badan usaha itu dahulu. Nah, kalau misalnya orang pribadi yang memiliki menjalankan usaha ya, tanpa badan usaha, itu omset sebenarnya maupun orang pribadi maupun tidak itu sebenarnya tetap saja akan terkena pajak ya. Tetapi ketika orang pribadi yang masih mendapatkan fasilitas tarif final itu di bawah 500 juta itu belum terkena pajak 0% ya. Selama masih dalam fasilitas 7 tahun ya kalau orang pribadi itu fasilitas tarif final 0,5% tersebut. Seperti itu. Kemudian ini omset atau net profit itu omset. Jadi belum dikurangi sama beban-beban, belum dikurangi dengan yang lain-lainnya. Itu untuk Oke. jawaban dari Mas Hani. Oke, pertanyaan dari Mas Sandi udah terjawab ya. Mungkin satu lagi ya Kak Koni. Boleh, boleh. Ya, sebelum kita ke sesi nanti dari teman-teman Flash lagi habis ini. Satu lagi Mm-mm. pertanyaan dari Pak Ari Dharma Harahap. Jika kita sudah PKP tapi masih dapat supplier non PKP itu bagaimana ya Kak? Soalnya kan kita nggak dapat pajak masukan. Ya, silakan Kak Koni. Ya, oke. Nah, untuk misalnya memang yang sudah PKP tapi dapat supplier non PKP itu kan nggak dapat pajak masukan. Em, itu betul, tapi nanti secara lebih lanjutnya itu bisa menjadi dibebankan saja seperti itu. Nah, untuk rincian bagaimana membebankannya itu memang ada proses-proses atau step-stepnya yang harus dibahas lebih lanjut. Jadi kalau misalnya Mas Ari lebih lanjutnya terkait dengan badannya, tapi karena dilihat-lihat sudah PKP ya, artinya sudah mencapai 4,8 M atau mungkin lebih dari 4,8 M. Nah, itu ada beberapa step yang harus dipertimbangkan untuk membebankan non PKP itu di akhir SPT tahunan seperti itu, Mas Ari. Oke. Gitu. Siap, thank you Kak Koni. Untuk sesi pertama kita cukupkan dulu ya teman-teman tanya jawabnya. Nanti kita ada sesi tanya jawab yang kedua, sesi kedua. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan lanjutan lagi dari teman-teman Flash yang akan disampaikan oleh Kak Hanin.
Eh, kepada Kak Hanin, kita persilahkan. Halo, selamat malam. Malam, Suaraku Kak. terdengar nggak ya? Jelas, Kak. Oke. Oke, terima kasih Mas Bagas selaku MC dan Kak Kania selaku speaker yang sudah dan teman-teman semua, Bapak Ibu baik rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di webinar kali ini. Perkenalkan saya Hanin dari Marketing dan Partnership Flashtext. Jadi sekarang mau selingan dulu ya. Tadi kan sudah tanya jawab dan nanti ada sesi kedua. Sekarang selingan dulu nih mau ngejelasin terkait apa sih itu flash text dan apa sih kegunaannya untuk Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Saya izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Oke. Nah, sebelum masuk ke apa itu flash text dan kira-kira apa sih layanan yang ada di flash text serta harganya berapa, saya mau info dulu kira-kira kenapa sih UMKM ini memang butuh bantuan konsultan pajak. Jadi yang pertama itu mostly untuk UMKM ini terkadang bingung dengan regulasi pajak yang kadang rumit atau kadang sering berubah. Bahkan yang terkait pajak e-commerce saja kan ini baru resmi di Juli 2025 kemarin. Jadi memang termasuk regulasi yang baru. Nah, pastikan untuk pelaku usaha, apalagi UMKM pasti masih bingung nih harus gimana dan sebagainya. Yang kedua, tidak punya waktu urus pajak karena fokus ke operasional. Jadi, memang banyak UMKM yang belum aware tentang pajak, eh, sedangkan itu adalah hal yang perlu dilakukan agar tetap patuh gitu terhadap apa namanya peraturan pemerintah kayak gitu. Nah, yang ketiga ini takut salah hitung, salah setor dan telat lapor. Ini yang lumayan bahaya atau malah jadi sangat bisa bahaya kalau misalnya tiba-tiba bisa telat lapor atau misalnya nanti salah setor itu. Makanya UMKM ini banyak butuh konsultan pajak. Jadi benar-benar dibantu, jangan sampai telat lapor. Dan yang terakhir ini belum punya tim pajak khusus di internal. Jadi masih ngerjain sendiri dan bahkan kalau misalnya nanti ngerjain sendiri malah jadi keteteran. Makanya UMKM ini banyak yang butuh konsultan pajak. Oleh karena itu, Flashtex hadir sebagai solusi pajak UMKM yang kami berdiri sudah sejak 2018. Kami ini full online, harganya transparan, bisa Bapak Ibu lihat di webnya, yaitu flashtex.com. Dan kita juga fleksibel sesuai dengan kebutuhan bisnis. Fleksibelnya ini gimana sih? Fleksibelnya ini tuh untuk harga kita sendiri, kita menyesuaikan dari omset bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya bulan ini lagi naik, harganya akan di-charge sekian. Tapi kalau misalnya nanti di bulan depan ternyata lagi turun, harganya pun akan di-charge dengan omset yang sedang terjadi saat bulan itu. Nah, kira-kira ada berapa sih klien Flashtag sampai bisa tetap berdiri dari 2018 ya. Jadi kita tuh udah ada 2.600 klien, baik itu pribadi maupun UMKM. Kita juga sudah melakukan konsultasi pajak baik dalam maupun luar negeri sebanyak 18.000. Dan kita juga sudah menyelesaikan layanan perpajakan yaitu di 14.000. Jadi insya Allah sudah terpercaya dan Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan flash tax jika memang ada hal-hal terkait dengan perpajakan. Nah, untuk industri yang kita sudah layani itu paling banyak di distributor. Mungkin Bapak Ibu di sini juga mostly di retail atau distributor. Jadi kita udah melayani industri klien tersebut. Dan yang kedua ini kita IT services, kemudian HR dan outsourcing, dan kita masih banyak lagi industrinya dan yang memang sangat beragam. Seperti itu. Nah, kira-kira apa aja sih nih layanan utama perpajakan atau kira-kira apa aja sih yang harus diurus pajaknya oleh badan atau perusahaan gitu. Yang pertama ini ada SPT Bulan PPH. Di kita layanan ini mulai dari 400.000 per bulan. Kemudian SPT bulanan PPN mulai dari 150 per bulan, laporan keuangan mulai dari 499 per bulan, SPT tahunan badan mulai dari 1.600.000 rupiah. Dan untuk tax planning ini sifatnya sebenarnya by request. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mau dibantu merencanakan perpajakannya dari 1 tahun sebelumnya itu bisa banget bersama Flash Tax nanti ada konsultasi
dan lain sebagainya. Itu kita mulai dari 2 juta dan kita ada pengukuhan PKP serta sertifikat elektronik yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Kaniah ya. Ada pengukuhan PKP itu di kita juga ada. Ini mulai dari 700.000. Sebenarnya masih banyak juga layanan lainnya seperti kayak tadi registrasi Cortex yang mungkin Bapak Ibu masih kebingungan itu kita juga ada. Dan nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lagi terkait layanan flash text atau mau konsultasi kira-kira dari masalah perpajakan saya ini cocoknya layanan apa sih kayak gitu. Nah, itu bisa langsung hubungi nomor marketing flash text dengan saya Hanin di 0821 1192 5036. Jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang terkait perpajakan yang mau ditanyakan bisa langsung ke flash text dan semoga nanti webinar ini bisa memberi insight yang lebih untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ragu untuk hubungin flash text jika ada hal-hal terkait perpajakan yang mau dikonsultasikan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Hanin untuk pemaparannya. Ya, oke teman-teman, tadi menarik sekali ya penawaran dari teman-teman Flashstack. Layanannya sangat konkret. Ya kebanyakan dari kita pengusaha itu kan merasa bingung dan apa namanya? Sebetulnya karena ribet kan berurusan dengan birokrasi dan dokumen-dokumen yang sangat banyak. Nah, Flashstack ini bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu mengurai kepusingan teman-teman jadi bisa tetap fokus sama usaha dan untuk urusan birokrasi, perpajakan dan lain sebagainya nanti bisa dibantu sama teman-teman Flashtech. Dan tadi kita lihat bersama bahwasanya Flashtech harganya sangat amat terjangkau dan harusnya cocok dengan kantong teman-teman gitu. Oke, kita lanjut lagi ke sesi tanya jawab yang kedua ya Kak Koni. Sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta? Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya, Kak. Ada pertanyaan dari Pak Krio. Saya PNS, punya usaha beberapa unit, ada apotik, interior dan eksterior, Star Retail, spare part. Omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun. Itu sebaiknya gimana nih, Kak? Apakah mau buat PT perseorangan atau gimana? Sementara saya pakai NPWP personal. Jadi Pak Krio ini PNS Kak. Jadi mungkin ada insight-insight tertentu. Barangkali karena PNS jadi harus gimana nih yang saran dari Kak Koni terkait Mhm. dengan perpajakan. Itu kira-kira. Oke, oke. Kalau misalnya dari Mas Krio ya, eh, misalkan itu masih merupakan usaha pribadi saja, itu tadi bisa dilaporkan sebagai usaha, omset usaha pribadi yang sebelumnya yang pertama itu kita jelaskan di awal-awal slide. Karena memang apakah ada keperluannya untuk buat PT ataupun misalnya CV seperti itu. Kalaupun memang masih bisa dilakukan sebagai pengakuannya pengusaha atau usaha pribadi atau nanti kan diakui sebagai usaha perorangan itu bisa diakui sebagai omset perorangan usaha itu saja. Nanti kalau misalnya di SPT tahunan itu diisi di lampiran 3 itu ada pengakuan atas omset usaha. Nah, di sana kayak gitu. Karena memang masih di bawah 4,8 M. Sepertinya memang lebih baiknya diakui di sana saja. Tapi kalau misalnya memang, oh ternyata sudah eh, menimbang-nimbang nih, apakah lebih baik kalau misalnya sudah lewat masa menggunakan tarif PPh finalnya, apakah lebih baik mendirikan badan usaha atau tetap menjadi pengusaha perorangan saja seperti itu. Nah, itu nanti perlunya ada diskusi lebih lanjut karena itu masuk ke tax planning ya. Lebih efisien mana dan hemat mana itu nanti akan dicoba dihitungkan. Nah, seperti itu kurang lebih. Begitu untuk jawaban Mas Krio. Oke, siap. Next kita geser ke pertanyaan dari Pak. Sebentar, kita scroll. Pak Sandi Sutopo. Ya, eh, beliau punya usaha jasa agen bank seperti Briling, Mandiri dan lain-lain. Itu
perhitungan pajaknya gimana ya Kak? Omset dari biaya jasa atau biaya jasa ditambah dengan nominal transfer. Itu gimana tuh Kak? Kalau Hmm, bisnis jasa layanan ya transfer agen bank itu. oke. Kalau misalnya yang pertama itu eh, orang pribadi atau udah punya badan itu dulu ya. Nanti coba ditentukan. Kemudian kalau pertanyaannya perhitungannya seperti apa? Omset atas biaya jasanya atau biaya jasa plus nominal transfer. Nominal transfer ini kan uangnya orang gitu ya. Terus kita bantu transferkan ya. Tidak seperti itu konsepnya ya gitu. Kita hanya mengambil atas yang kita jual yaitu jasa kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nominal transfer ini maksudnya adalah transfer misalnya titip ya orang yang mau menitipkan transfernya uangnya untuk ditransfer itu apakah masuk dalam omset ya tidak karena itu kan hanya pemindahan seperti itu. Jadi memang hanya biaya jasa yang dikenakan saja seperti itu. Begitu. Oke, next kita geser ke pertanyaannya Pak Abdurrahman. Sinkronisasi data perusahaan perorangan meliputi apa saja? Penghasilan, aliran bank yang terdaftar, dan apakah semua rekening wajib pajak terkoneksi dengan Cortex? Oke, sinkronisasi terkait dengan data perusahaan perorangan, lebih saja. Nah, jadi sinkronisasi ini maksudnya adalah NIK yang ada, itu jadi ketika NIK itu sudah diregistrasikan, itu akan terdeteksi, oh bahwa NIK ini untuk wajib pajak Bapak Abdur misalnya seperti itu. Kemudian, apakah semua rekening wajib pajak terkoneksi dengan Cortex? Tentu tidak, tidak seperti itu. Tadi konsepnya kan ada pertanyaan mitos atau fakta. Itu mitos, karena tidak artinya oh, NIK kita sudah terdaftar, kemudian seluruh akun bank kita bisa terlihat dong nominalnya seperti itu, berapa miliar yang ada di sana, kayak gitu ya. Nah, itu tidak seperti itu konsepnya. Jadi memang sinkronisasi ini dalam arti ketika NIK itu sudah disinkronisasi, jadi akun wajib pajaknya itu jelas itu omset siapa, itu akan tertuju penghasilannya kepada siapa, kemudian misalnya ada bukti potong, itu atas nama siapa, seperti itu sinkronisasinya. Jadi tidak lagi nih ada perbedaan-perbedaan antara NIK yang lain dengan NPWP. Jadi itulah kenapa ada sinkronisasi data perusahaan. Nah, kemudian data perusahaan ini kan terkait dengan PIC. Nah, PIC ini ya untuk di perusahaannya sendiri hanya sebagai informasi bahwa oh Bapak itu adalah penanggung jawab sebagai penanda tangan. Tapi kan kalau zaman dulu tanda tangan basah, nah sekarang tanda tangan sudah digital. Nah, itulah kenapa ada sinkronisasi. Begitu. Jawabannya Pak Abdur. Baik, terima kasih Kak Koni. Mungkin kita dua pertanyaan terakhir ya Kak dari Kak Dian sama Kak Sigit. Untuk pertanyaan dari Kak Dian, untuk usaha UMKM orang pribadi yang sebelumnya pakai tarif 0,5% dan mau beralih ke perhitungan pembukuan atau mau beralih ke perhitungan pembukuan atau pakai laba fiskal. Apa saja yang perlu disiapkan, Kak? Oke, berarti sebelumnya sudah menggunakan tarif fasilitas ya, orang pribadi 0,5%. Apa saja yang perlu dilakukan pembukuan? Tentunya kita bisa cek lagi buka SPT-nya, itu kan ada kolom-kolom terkait dengan misalnya pendapatannya berapa, omsetnya, kemudian lalu beban apa saja yang dikeluarkan, itu pasti perlu dilakukan, disiapkan. Baik itu mau menghitung laba fiskal maupun pembukuan ya. Beban pendapatan, kemudian HPP, COGS-nya. Beban ini termasuk kalau misalnya beban kalau pakai laba fiskal itu kan artinya sudah beralih kepada badan ya, misalnya PT atau CV seperti itu. Nah, beban-beban ini termasuk beban operasional, nanti beban PPh tiga, beban pajak yang dibayarkan, karena pajak yang dibayarkan itu bisa menjadi beban seperti itu. um, untuk mengurangi laba fiskal tadi. Kayak gitu sih. Jadi di software yang paling umum disiapkan adalah pendapatannya, omsetnya, HPP-nya, kemudian beban-beban yang dikeluarkan, data-data karyawan, data-data perusahaan kita mau bertransaksi, seperti itu. Kan ada data-data NPWP-nya. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Seperti itu, Kak Dian. Oke. Hmm. Terima kasih, Kak Koni. Terakhir nih, Kak, sebelum kita masuki ke sesi penutup,
Pertanyaan dari Kak Sigit Nurbayu. Untuk PT perorangan yang baru 2 bulan, apakah harus lapor pajak? Nah, ini. Oke, nah balik lagi di make sure ulang ini sudah dalam bentuk badan usaha PT, maksudnya PT perorangan atau misalnya memang masih usaha perorangan seperti itu. Nah kalau misalnya masih perorangan pengusaha itu kita lapor pajaknya itu tahunan seperti itu. Jadi nanti omsetnya itu dihitung dan dikalkulasikan secara tahunan, dilihat apakah bisa tahunan atau misalnya bisa tidak bisa per bulan saja ya bisa-bisa saja tapi biasanya dilihat overview-nya dari tahunan. Kemudian baru 2 bulan apakah harus lapor pajak kalau misalnya memang PT-nya itu dalam bentuk badan usaha ya memang harus dilaporkan PPh pajak masa atau pajak bulanan seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk Kak Sigit. Oke. Baik, terima kasih Kak Koni untuk pemaparan materi dan tadi konsultasinya di acara webinar seri 1 pada malam hari ini. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara pada webinar seri 1 malam hari ini. Alhamdulillah, kita bisa banyak belajar dari Kak Koni dan teman-teman Flashtech. Nanti minggu depan, hari Rabu, tanggal 13 Agustus, kita akan menyelenggarakan webinar serupa dengan tema yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Kita akan membahas tentang pajak e-commerce yang kebetulan lagi hangat juga nih dibahas di kalangan teman-teman pengusaha, khususnya di pelaku digital marketing dan e-commerce gitu. Ya, sebelum kita menutup acara, barangkali dari teman-teman masih ada hal-hal yang gantung atau pengen dikonsultasikan secara lebih lanjut, karena di forum ini kita tidak bisa memfasilitasi karena ada batasan waktu gitu. Kita nanti untuk teman-teman yang masih pengen membutuhkan konsultasi dengan teman-teman dari Flashtech bisa menghubungi Kak Hanin yang nomornya udah di-share di kolom chat atau bisa saya juga bacakan lagi di 0821 1192 5036. Boleh langsung disimpan atau di chat aja mulai sekarang ke Kak Hanin. Nanti insya Allah Kak Hanin akan membalas, berusaha fast respon gitu kira-kira. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita bisa open cam dulu ya teman-teman yang hadir. Kita foto bareng untuk kita dokumentasikan. Untuk teman-teman dari Sekretariat Sumu mungkin bisa dibantu. Ya, silakan bisa on cam. Dan Kak Hanin juga bisa bantu untuk screenshot ya Kak. Oke, siap. Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dan semoga sehat dan lancar selalu untuk usahanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat untuk teman-teman semua. Selamat malam semuanya, terima kasih. Makasih Kak Koni, Kak Anin. Sama-sama.